Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi minta warga hidup berdamai dengan corona. Apa maksudnya? Presiden RI Joko Widodo mengatakan warga Indonesia untuk bisa hidup berdampingan dengan corona atau COVID-19. Jokowi mengatakan hingga vaksin belum ditemukan maka tak ada acuan bahwa virus corona benar-benar berhenti menyebar. Artinya sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Begitu kata Jokowi di Istana Merdeka dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada hari Kamis 7 Mei. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung soal kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diambil oleh pemerintah dalam memerangi COVID-19. Jokowi mengatakan Indonesia beruntung lantaran bukan lockdown atau karantina wilayah yang dipilih untuk memerangi corona. Jokowi mengatakan dengan adanya PSBB, masyarakat masih bisa beraktivitas meski terdapat pembatasan di beberapa hal. Lagi pula, upaya pembatasan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini memang harus terus dilakukan. Meski ada pembatasan untuk memerangi virus corona, Jokowi menyadari bahwa roda perekonomian harus tetap berjalan. Masyarakat, katanya, masih bisa beraktivitas secara terbatas, tetap harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Dengan PSBB, masyarakat masih bisa beraktivitas, tetapi memang dibatasi. Masyarakat juga harus sadar membatasi diri, tidak boleh berkumpul dalam skala besar. Di lain pihak, Jokowi juga mengaku mendapatkan laporan soal masih banyak warga yang berkumpul atau berkerumun di perkampungan. Memang di jalanan besar sepi, tetapi di perkampungan justru masih banyak kegiatan berkerumun yang dilakukan. Silakan beraktivitas secara terbatas, tetapi sekali lagi, ikuti protokol kesehatan. Semua ini membutuhkan kedisiplinan kita semua, kedisiplinan warga, serta peran aparat yang bekerja secara tepat dan terukur. Begitu katanya. Istana pun juga akhirnya meluruskan maksud Jokowi hidup berdamai dengan corona. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menjelaskan maksud Joko Widodo yang meminta masyarakat berdamai dengan virus corona yang masih mewabah Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini. B mengatakan maksud berdamai dengan corona, sebagaimana dikatakan Jokowi itu adalah menyesuaikan dengan kehidupan. Artinya, masyarakat harus tetap bisa produktif di tengah pandemi COVID-19. Bahwa COVID itu ada dan kita berusaha agar COVID segera hilang. Tapi kita tidak boleh menjadi tidak produktif karena COVID. Menjadikan ada penyesuaian dalam kehidupan, ujar B melalui pesan singkat kepada wartawan pada hari Jumat 8 Mei. B juga menambahkan penyesuaian dalam kehidupan itu dilakukan dengan upaya mencegah penularan corona, di antaranya dengan selalu mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak dari kerumunan. Penyesuaian hidup ini pula menurutnya yang akan membentuk tatanan kehidupan normal baru bagi masyarakat. COVID memang belum ada antivirus, tapi kita bisa mencegah, artinya jangan menyerah. Hidup berdamai dalam penyesuaian kehidupan. Kesananya yang disebut the new normal, tatanan kehidupan baru. Diketahui, Jokowi dalam keterangannya pada hari Kamis 7 Mei, meminta masyarakat untuk berdamai dengan corona sampai vaksin ditemukan. Ia mengatakan, hingga vaksin belum ditemukan maka tak ada acuan virus corona benar-benar berhenti menyebar. Pernyataan Jokowi untuk berdamai dengan corona ini sempat mendapat sorotan di media sosial. Pernyataan itu berbeda dengan apa yang disampaikan dalam pertemuan virtual KTT G20 pada Maret yang lalu. Saat itu Jokowi mengajak negara-negara anggota G20 untuk perang melawan virus corona. Ia juga mendorong G20 memimpin upaya menemukan penawar penyakit akibat virus tersebut. Sebagai informasi, data terbaru kasus corona di Indonesia per 7 Mei mencapai 12.776 pasien. Dari jumlah tersebut, 930 orang meninggal dunia dan 2.381 orang sembuh. Sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret yang lalu, kasus positif corona di Indonesia terus bertambah. Dari data yang selalu dipaparkan pemerintah, belum pernah sehari pun jumlah kasus positif corona turun.
Indonesia menjadi negara yang sombong terhadap penyebaran virus corona. Ketika negara-negara lain mulai panik, akan tetapi petinggi negeri ini malah berkomentar seperti orang yang sedang berkomedi. Mulai dari minum jamu, deterjen membunuh corona, Indonesia negeri tropis, gak bisa dimasuki corona, dengan berbagai alasan-alasan itu. Itu dapat disebut sebagai sebuah bentuk keangkuhan yang tentu membawa malapetaka. Kelambatan tersebut terutama karena sungkan, takut menyinggung Tiongkok. Pejabat-pejabat Indonesia menolak menerima kenyataan bahwa corona ini sudah semakin mengkhawatirkan. Meski pemerintah pusat sangat lambat dan acuh tak acuh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cepat dan juga tanggap menghadapi virus tersebut. Anies Baswedan dengan sangat cepat merespon kasus corona setelah warga negara Indonesia yang tinggal di Depok terpapar. Walaupun Anies diserang dan dibully, bahkan ada menteri yang ikut-ikutan juga untuk membuli Anies. Berbeda dengan pemerintah DKI, justru pemerintah pusat sibuk mengatasi hoax, bukan malah mengatasi penyebaran virus. Bahkan seorang yang merekam kedatangan warga Cina di Sulawesi Tenggara ditangkap dengan tuduhan hoax, padahal WNA Cina itu benar-benar datangnya dari Cina. Hal ini berbeda dengan Presiden Duterte yang akan memecat pegawai yang membiarkan orang Cina ini masuk ke wilayah Filipina. Demikianlah cara pemerintah pusat menghadapi corona, yaitu menghadapi orang yang menyebarkan berita virus itu. Seakan-akan dengan cara itulah pemerintah bisa mengatasi. Padahal virus tersebut ada dan tengah bergerak cepat di dalam masyarakat. Tapi ternyata pemberantasan hoax itu justru mempercepat laju penyebaran virus. Dan terakhir, sudah ada 227 orang terkena virus dan 19 orang meninggal dunia. Sementara menurut beberapa sumber juga, kasus yang real di lapangan tapi tidak terpublikasi mencapai 4.000 lebih orang yang telah terpapar. Virus sudah menghinggap setiap banyak orang. Kepanikan demi kepanikan pun kian memuncak. Sampai saat ini kita sebagai rakyat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang keganasan coronavirus. Provinsi, kabupaten mana yang banyak penyebarannya, rumah sakit mana yang sudah ditunjuk untuk memeriksa, mengobati, mengisolasi, merawat, dan yang sudah positif tertular corona. Sementara kewaspadaan pemerintah hanya untuk dirinya sendiri, yaitu bagaimana melindungi diri dari protes masyarakat, memberantas hoax untuk menjaga kelangsungan kekuasaan, tapi tidak peduli kepada keselamatan warga negaranya. Kepanikan global telah muncul. Di mana-mana terjadi kepanikan ini. Negara-negara mulai mengantisipasi dengan melakukan lockdown secara teritorial. Arab Saudi menutup perjalanan umrah. Pemerintah Malaysia tanggal 31 Maret sudah memutuskan lockdown guna menghentikan penyebaran virus. Ibu kota Filipina, Manila di lockdown dan diumumkan langsung oleh Presiden Duterte. Bersamaan itu, Presiden Duterte melarang masyarakat untuk berkumpul dan menutup semua sekolah-sekolah. Perancis mengumumkan lockdown 15 hari. Italia juga melakukan lockdown di beberapa wilayah. Beberapa negara lain sudah mulai pula melakukan lockdown. Negara-negara sedang menghadapi kepanikan global yang begitu luar biasa. Aksi lockdown ini di berbagai negara tidak diikuti oleh Indonesia. Masih sempat pula Indonesia menerima pariwisata asing khususnya dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Begitu juga dengan 49 warga Cina di Konawe yang masih masuk. Pemerintah Indonesia ini lebih takut kehilangan investasi daripada keselamatan 270 juta warga negaranya. Pemerintah hanya peduli pada kehendaknya sendiri, sementara rakyat harus mendapatkan risiko besar dari penyebaran ini. Setelah virus tersebar, kita hanya bisa pasrah dengan persediaan alat medis dan berbagai fasilitas kesehatan yang masih terbatas. Kita hanya menunggu waktu. Kalaupun pemerintah masih bersikap menutup-nutupi gejala ini demi untuk kepentingannya. Ini adalah masalah serius dan juga berbahaya.